Daripada banyak bicara yang tidak bermanfaat, lebih baik diam. Demi Allah, diam itu emas, tapi sedikit orang yang mengerti tentangnya. Tapi berdoa, berkata yang penuh makna, membaca Al-Quran, itu sungguh adalah berlian. Daripada lupa omong-omong, lupa kuman komen ke para rubuh ibu-ibu nusok ngararumpi tadarengkeun. Mending lupa ngaji. Kadang-kadang kan pagi-pagi orang lagi ngaji Quran, ya mengeceodean. Suka ceode. Asa kutu pantesnya ini tiktokan. Ini tiktokan cuma. Daripada tiktokan mending nyen tiktok dipakai muludan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi sarafal umura bitadbirihi wa addala tarkiba khalqihi bi taswirihi wa jayyana suratal insan bi husni taqwimihi wa amarahu bi taslim khuluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la fi uluhihi wa izzatihi wa asyhadu anna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan li jami'i khalqihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina adharu si'arul islam min dhulmatil kufri wa qubuhihi amma ba'd. Faya ayuhal hadirun jamaah masjid Sirajudin, ittaqullah aqbilu dinal islam fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalalun wa kufrun. Al-Mukarramun, para alim ulama, warasatul anbiya, guru-guru kita semua, para sesepuh pondok pesantren, majlis taklim, madrasah diniyah, takbiliyah, awaliyah, taman pendidikan Al-Quran, para asatid, para habaib, mangga dina iwangi urang sami-sami doakeun muga-mugi guru-guru urang sadayana dipaoskeun yuswana. Kumargi orang masih memeryogikan ilmu-ilmu na. Al-Mukarramun, para panitia penyelenggara PHBI, baik bapak-bapak, ibu-ibu, karang taruna, ikatan remaja masjid, para dermawan yang telah mendermakan sebagian hartanya untuk terselenggara acara ini, dina mangrupi artosna tuangenana leuteunana tanagi doa hadirnya pada malam ini, semua itu dicatat sebagai ladang amal kebaikan dunia dan akhirat. Sebelum tausiah dimulai, diawali dengan permohonan maaf apabila nanti dalam menyampaikan tausiah takut ada kata-kata yang tidak berkenan, satur anu teu kaukur, reka basa anu paselia, laku lampah anu teu merenah dugikeun ka aya jamaah anu raheut manah ulah kirang-kirang ageng ngapunten. Terutama kepada bapak dan ibu yang mendengarkan tausiah saya melalui YouTube ataupun melalui media sosial yang lainnya, saya mohon maaf untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena Rukman adalah manusia biasa, saya banyak kehilapan, kekurangan, kealpaan. Kita yakin kesempurnaan hanya milik Allah semata. Betul?
Bapak dan Ibu, tolong disimak tausiah yang singkat ini. Orang terkadang selalu berkata, semoga kita mendapatkan syafaat atau pertolongan nanti di hari kiamat. Tetapi jarang orang mempersiapkan amalan-amalan apa yang akan mendatangkan pertolongan syafaat nanti di hari kiamat. Jadi orang sadayana kenging hoyong kenging syafaat kan. Tolong dipersiapkan amalan-amalan anu baris memberikan pertolongan kepada kita nanti di hari kiamat. Salah satu amalan-amalan yang akan mendapatkan syafaat pertolongan nanti di hari kiamat, yang pertama, tolong disimak, memperbanyak membaca Al-Quran. 1 huruf 10 keberkahan. Yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang akan memberikan pertolongan nanti di hari kiamat, salah satunya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Bayangkan oleh Bapak dan Ibu, 1 huruf kita baca Al-Quran akan datang 10 keberkahan. Kumargi kitu ulangan saukurnya lios. Moga-mogi orang kenging syafaat di hari kiamat, tapi tidak pernah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mohon maaf. Mulai hari ini, mulai detik ini, mulai malam ini, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Hendaklah memperbanyak membaca Al-Quran di rumah kita. Baiti jannati, rumahku surgaku, yaitu rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan, jangan kau jadikan rumah sebagai kuburan yang sepi dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ai sepuh kapungkur mah nada dihapunten pun aki pun ini bumi nate sami kita model kia. Setengah badan anak tembok luhur bilik, bari curcor caina harerang dipapai semalah mandar kembang warna-warni, mata resep anu ningali, mata betah anu nyicingan. Cinta iya teh bumi teh asa raos-raos teuing. Dia anggo naon ieu teh bumi teh, dia anggo maca Al-Qur'an. Oh paingan bumi teh nyaman, tenang, tentram. Ada kalanya rumah mewah, ada kalanya rumah yang mahal, tapi ketika kita masuk ke rumah tersebut, perasaan kita tidak nyaman, bahkan gersang. Ternyata rumah itu sepi dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam waktu 24 jam, waktu seorang teh kan 24 jam. Sami, tukang tani, tukang dagang, pengusaha, pejabat, santri, kiai, semua diberikan waktu oleh Allah sama, tanpa dipilah-pilih 24 jam. Tapi kan yang membedakan itu digunakan untuk apa itu yang 24 jam. Ada yang waktunya habis dipergunakan untuk Mobile Legend, tisu kita kan kasore hayo we main game online, ayo nu opatan panjana teh keur ngalogat tadarusan teh nyaho main ludo. Ya kan? Jangan sampai waktu habis dipergunakan oleh hal-hal yang tidak bernilai. Jangan sampai waktu habis dipergunakan oleh hal-hal yang tidak berfaedah. Coba ka ibu-ibu anu paling kiri, anu paling kanan. Jujur, masa saya harus mempergunakan huruf qasam di malam ini? Wallahi billahi tallahi. 24 jam. Berapa jam sih dipergunakan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran? Zikir yang paling utama, zikir yang paling afdol adalah membaca Al-Quran. Coba orang teh loba ngaji, loba ngomen. Asik. Banyak komen daripada banyak ngaji. Loba maca Quran, loba maca WA. Bagaimana kita akan mendapat pertolongan syafaat nanti di hari kiamat? Bayangkan 1 huruf 10 keberkahan. Singkabita, aksiru min tilawatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Kalau memang Anda tidak membaca Al-Quran karena kesibukan, ya kan?
sibuk ku dagang, sibuk ku tanik, sibuk ku ngalamun kita sibuk kan ngalamun kan, sibuk dengan berbagai hal-hal yang lain. Sing atuh waktu teh tina satu hari 24 jam teh 2 jam atau untuk membaca Al-Quran minimal gitu. Sebaiknya kan one day one juz, satu hari 1 juz, berarti 30 hari khatam Al-Quran. Diatur baca Al-Qurannya. Satu contoh nih, wangtadiru sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Orang teh saat sholat maghrib menunggu sholat isya kan. Nah sambil menunggu isya itu baca Al-Quran. Orang-orang kaya itikaf di masjid, orang-orang biasa itikaf di masjid. Nikmat mana lagi sih yang akan kau dustakan? Rumah kan sudah punya, bumi kan sudah gaduh, harta sudah ada, tinggal ibadah. Masa sih nggak cukup usaha dari pagi sampai sore? Nah tuh waret, ambil ibrah, ambil pembelajaran. Manuk tuh tinggal manuk piit, dia pergi pagi pulang sore, nggak pernah piit pulang subuh. Ya, nah bapak kan misalkan dari pagi bisnisnya, mohon maaf, dari pagi bapak bisnis sampai sore taruhlah, masa sih tidak sempat meluangkan waktu wangtadiru sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat? Maksudnya beres sholat maghrib nggak pulang di rumah, dia tinggal di masjid. Dari maghrib dia nggak pulang ke rumah, dia memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dia memperbanyak membaca zikrullah, dia memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, dia memperbanyak masya Allah sholawat. Hal-hal itulah yang akan bermanfaat, karena hidup ini adalah sangat singkat. Saur Sunda nemah nadong kapunggur, nunya angan dikubur teh ngaos Quran. Bagaimana akan terang benderang, bagaimana akan nikmat di alam barzakh kalau dia tidak suka membaca ayat-ayat suci Al-Quran? Bapak dan Ibu lihat di Yaman. Di Yaman ada satu kota yang namanya kota Tahrim. Itu dikenal dengan julukan kota 1000 wali. Banyak orang yang hafal Al-Quran bukan karena program takhusus. Banyak orang yang hafal Al-Quran bukan karena program khusus, tapi karena seringnya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jam 4 pagi tetangga sebelah sudah baca surah Ali Imran, tetangga sebelah kirinya sudah baca surah Al-Baqarah, depan rumah sudah baca surah Yasin, belakang rumah sudah baca surah Kahfi. Jadi saking seringnya orang mendengar ayat-ayat suci Al-Quran sehingga dia hafal 30 juz. Allahu Karim. Ibu cing atuti maghrib ka isya teh maghrib mengaji, maghrib matikan TV. Cocok tuh maghrib mengaji, maghrib matikan TV? Sudahlah, jangan sampai waktu habis. Ya mah di maghrib ka isya teh alungkeun mau kena nyokot remote ningali Andin. Itu jeung gitu. Salakina sarua kalakan nonton Persib. Kan kamari menangnya. Si Pebi pan masukkeun. Begitulah gitu. Jadi satu baca pedagang lamun keur ngaladangan teu aya nu balanya ya hapunten, dagang lagi nggak ada yang belanja, Anda baca Al-Quran diawali dengan mensucikan diri terlebih dahulu, yaitu berwudu. Lamun eueuh nu balanya teh tolong baca Al-Quran. Ya mah eueuh nu balanya hayang main ludo, Mobile Legends, ningalian film porno, naudzubillah summa naudzubillah. Bagaimana malaikat rahmat akan datang kalau seandainya dalam HP ada orang lain? Tolong bapak-bapak, ibu-ibu bijak cerdas dalam mempergunakan media sosial. Hati-hati nih, bijak cerdas dalam mempergunakan media sosial. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dia diberi gelar wajah yang mulia, sampai wafatnya dia tidak pernah melihat parjinya sendiri. Parjinya sendiri tidak pernah dilihat, apalagi melihat orang lain orangnya. Iya, nubar ke HP karena itu. Lain harurang ngolong teh harapusan. Kadang-kadang jelema ngarti nu kikituan teh bener teu? Kadang-kadang
kadang-kadang jelema ngerti, dia kirim foto tersebut ke orang lain. Nauzubillah summa nauzubillah. Ilmu teh amalkeun. Anda orang ngerti, Anda orang paham kok berbuat seperti itu, menyebarkan aib orang lain, menyebarkan orang lain melalui media sosial, dosa. Sekali lagi tolonglah, satu, kalau kita ingin mendapatkan nanti pertolongan di hari kiamat, tolong, kalau ingin hidupnya berkah, kalau ingin hatinya tenang, kalau ingin usahanya nyaman, kalau rumah tangganya ingin sakinah mawaddah warahmah, dibangunnya rumah tangga itu dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Baheula maghrib mengaji, maghrib subuh mengaji. Ingat we lamun beres salat subuh teh ngararaji geuningannya. Beres bubar salat subuh teh paburu-buru neangan jamu air nu marurat kulut subuh. Aya nu meunang suung geuningannya. Bener. Memang ini ka sakola teh dalahar heula. Da imah baheula mah lain make parabola, make paraseun ulun geuningan. Baturna imah minimalis, manehna mah beli kinis. Tapi tetap rumah tangganya romantis. Buat apa rumah mewah tapi keluarganya anarkis? Rumah tangga guludug. Apa rumah tangga guludug? Unggal panggil dengan dordar. Ini kayamanan. Ya kan? Saya ingat tadi saya pesen sama Pak Nitya pengen tidur di rumah yang gini. Saya pengen tidurnya rumah-rumah panggung. Ya kalau bisa mah pengen rumah panggung. Saya nggak pulang karena memang mohon maaf saya sudah 2 kali dioperasi. Kalau pulang saya 2 hari itu lelahnya. Jadi panitia saya sudah berjanji malam ini tetap saya akan menginap di tempat ini. Bapak sekali lagi baca Al-Quran itu Allahu Karim. Jadi mudah sih didengarkan tausiah, kadang-kadang pengamalan nana itu yang susah. Nah itu ngaraji mah ciga nu arungat beres weh ngaji. Karitu deui we. Tetapi saya berharap malam ini kita mendapat hidayah, amin. Jadi tolong diamalkan ya. Mau tidur baca Al-Quran gitu. Bukan banyaknya, tapi istiqomah, mudawabah, kontinuitas, berkesinambungan, berkelanjutan. Eta, udah mengaji Quran ke sabulan sakali we di bulan Ramadan. Ya tadarusan, beres puasa bareresnya ngajina teh. Da Quran kena lamari baru lukan teh. Kewe papangi teh kayaknya bulan puasa deui. Geus raramat eta Quran teh raramatan. Nggak boleh begitu, yang baik, yang baik. Mau tidur baca Al-Quran baik 1 halaman, 1 ayat, 1 makro. Yang lebih baik 1 juz dong. Pak, Bu, ingin tahu orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Orang ada yang khatam Al-Quran 7 hari. 7 hari bayangkan khatam Al-Quran. Jadi 1 minggu dia khatam. Daripada banyak bicara yang tidak bermanfaat, lebih baik diam. Demi Allah, diam itu emas, tapi sedikit orang yang mengerti tentangnya. Tapi berdoa, berkata yang penuh makna, membaca Al-Quran itu sungguh adalah berlian. Daripada lupa omong-omong, loba kuman komen te para rubuh ibu-ibu nusok ngararumpi tadarengekeun. Ini kan loba ngaji. Kadang-kadang kan pagi-pagi orang lagi ngaji Quran, ya mengeceodean. Suki-suki ceode. Asa kutu pantesnya ini tiktokan. Ini tiktokan cuma. Daripada tiktokan mendingan nyen tiktok dipakai muludan. Buku karasa merenang. Ibu sekali lagi mohon maaf, jadikan rumahku surga, yaitu baiti jannati, rumah yang selalu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, mohon maaf, amalan-amalan apa sih yang akan mendapatkan pertolongan syafaat nanti di hari kiamat? Saum, baik itu saum fardu ataupun saum sunnah. Bu, ada yang namanya surga Baburoyan, airnya putih melebihi daripada madu, manis melebihi daripada madu, putih melebihi daripada susu. Ini surga diperuntukkan untuk siapa? Bagi mereka yang rajin melaksanakan ibadah wajib, yaitu saum Ramadan ditambah dengan saum-saum yang lain seperti Senin dan Kemis.
Ditambah lagi saum pada tanggal 13, 14, 15 di pertengahan bulan Hijriah. Ditambah lagi dengan saum sunnah yang ditentukan seperti saum Arafah, saum Tarwiyah. Tarwiyah kan pada tanggal 8, Tarwiyah pada tanggal 8. Kalau Arafah pada tanggal 9. Saat orang lain melaksanakan wukuf puncak ibadah haji, kita saum. Itu yang paling utama. Atau saum sunnah di bulan Al-Muharram. Pada tanggal 9 disebut Tasyu'a, pada tanggal 10 disebut Asyura, tambah tanggal 11, 9, 10, 11. Kenapa kita melaksanakan saum sunnah di bulan Al-Muharram 3 hari? Untuk membedakan kita dengan umat-umat yang lain. Gitu. Ieu mah hayang menang syafaat ari puasa tara. Di kita puasa ku pamajikanana poe Senin lambung. Lambung saya mah anu dibabaca lambung, anu dibabaca mah ari kopi sia beak 2 gelas. Ongkol lambung, ai kopi eta geus 2 gelas teh. Masa seperti itu terus sih hidup? Coba persiapkan amal sebelum ajal. Persiapkan amal sebelum ajal. Demi Allah, yang namanya mati adalah rahasia ilahi. Kalau Bapak hari ini dan saya berdiri di atas bumi, mungkin besok lusa kita ditelan oleh bumi. Kita kan hari ini berdiri di atas bumi kan, tapi besok santri mohon maaf, mungkin kita ditelan oleh bumi. Rugi punya kekayaan kalau tidak disertai dengan amal kebaikan. Saum sunnah apa susahnya sih? Memang batur tanggal 8 puasa, tanggal 8 Arafah puasa, cetak mama lambung nu dibaca mah nu baca lambung pagawean udah kita tadi udah kopi cap opleh ya Allah ya Karim sakapeung mah da boga kesalah kita kesel da kayaknya ini amal teh ngaji Quran kagak pagawean gaple sampai jam 2 keluar betul nggak? Gak sampai jam 3 dini hari keluar. Kenapa ketika baca Al-Quran 1 ayat saja nggak sempat? Bagaimana sih hati anda? Sing leles di hati. Saum sunnah. Saum diulang ya. Soalnya banyak yang meliput. Jadi selamanya saya agak serius. Karena saya takut nanti anda share ke YouTube, anda masukkan ke media sosial. Bagi mereka yang mengupload ceramah saya, dia dapat untung karena banyak yang menonton. Tetapi saya kadang-kadang dapat komen yang menyakitkan. Demi Allah, banyak orang komen-komen yang begini, tapi tidak apa-apa. Santri, lihat falsafah tentang gula. Gula, lihat gula. Lamun orang yang teh kurang gula, nu disarekan teh gulaan atau menyaya teh manis gitu tekarasa gulanya. Tetapi ketika gula itu manis, yang dikatakan bukan gula manis tapi yang dibilang teh manis. Jasa gula diabaikan. Betul kan? Anda bikin kopi, kopi teh tengeunah aing mah pahit teu kukurang rasaan. Biasa paham, ya teh kopi teh kurang gula. Ya salah. Ada salah kopi yang disalahkan. Gula na kurang. Tapi ketika gula itu memberikan rasa manis kepada kopi, yang dibilang kopi manis bukan gula manis. Gula tidak pernah marah. Ngan lamun pelebah aya penyakit gula teh. Bapak teh dibegang-begang tin awaknya itu bapak teh boga penyakit gula. Gula basah, gula kering, apapun namanya, tetapi anu disebut ke gula. Gula tidak pernah marah. Gula selalu memberikan sejuta manfaat dan rasa. Santri, bapak, netizen yang komen begini, netizen yang suka komen di media begini, biarkan, suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Demi Allah, apa yang anda tulis di media sosial, apa yang anda ucapkan, suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Bijak, cerdas kalau memberikan komen. Saya sudah datang dari pagi
panitia cukup baik telepon kepada saya tidak datang. Saya tidak punya nomor WA, saya tidak punya sekretaris, dan saya tidak punya ajudan. Lillah saya datang, bahkan saya berani mau nginep di kampung ini. Kadang-kadang orang komennya naudzubillah, beginilah. Yang baik anggapnya orang mah hirup model kopi gitu ya, terus lagi gula mah ada kumaha atau gula mah tak disebut-sebut. Kalau penyakit gula gitu omongkeun. Bu, ibu, saum itu luar biasa. Berpuasalah, sahurlah, insya Allah sehat. Begitu, ya kan? Betul nggak? Hadisnya sudah jelas. Saum itu menyehatkan jiwa dan raga. Doa yang dikabul adalah diantaranya dari sekian banyak doa orang yang sedang berpuasa sehingga dia berbuka gitu. Tak orang mengaji manusia popoe lah daya bagian-bagian membangun infrastruktur ada bagiannya. Berbicara tentang pandemi dan COVID ada juga bagiannya. Saya Ustadz biasa, saya sampaikan ceramah yang menyejukkan bagi masyarakat agar menjadi masyarakat yang marhamah, keluarga yang sakinah, pribadi yang berakhlakul karimah, jadi manusia yang berguna bagi bangsa, negara, agama, dan keluarga. Ya bagaimana akan berguna bagi yang lain, Anda saja sudah tidak berguna bagi diri sendiri. Kalau ya main game, main PS, batu ngaraji, tercari di warnet. Bahkan sekarang sudah mulai masuk ke desa-desa, masuk ke kampung-kampung, ada pinjaman online. Ada juga apa? Kalau itu mah sudah jelas. Ada lagi nih, apa coba yang sudah mulai masuk? Perjudian melalui online gitu sekarang. Saya tanya kenapa orang itu tiap sore ke warnet, arek ngeprint atau rek download? Ternyata pasang judi togel melalui aplikasi. Ngaji ya, ngaji perbanyak membaca ayat-ayat suci. Yang kedua saum, baik saum fardu atau saum. Apalagi Pak Ustadz amalan-amalan yang akan mendatangkan syafaat pertolongan nanti di hari kiamat. Memperbanyak membaca sholawat. Inna ibil makna harfu taukid. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna. Sesungguhnya Allah dan malaikat membacakan sholawat. Betul tidak? Nah, baca sholawat. Ya mah hayang menang syafaat karena kamaksiat tara maca sholawat. Apalagi membaca sholawat di pagi hari sebanyak 10 kali. Sungguh di hari itu dia akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan berbagai kebaikan. Mana ya orang teh zikir di pagi hari? Yang pertama baca ayat kursi 1 kali, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, baca surah Al-Falaq 3 kali, baca surah An-Nas 3 kali. Ada doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan anu ditampi. Ya Allah, terimalah ibadahku. Ya Allah, terimalah ibadahku. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Begitu kan? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Begitu sudah jelas. Zikir di pagi hari. Tolong baca sholawat. Ya, lamun hayang menang syafaat kudu daek maca sholawat. Coba imah-imah teh dijadwal Pak RT. Malam Jumaah ya sholawatan di imah ya, malam Jumaah besok sholawatan di rumah ini. Jadi kabagian imah teh maca sholawat. Imangan hayang ngomongkeun batur karena sepna teh. Itu yang ketiga, orang yang suka membaca sholawat, sungguh dia nanti akan mendapatkan pertolongan syafaat nanti di hari kiamat. Siapa lagi yang akan mendapatkan pertolongan syafaat nanti di hari kiamat? Orang yang suka membaca kalimat tahlil. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sarang la ilaha illallah. Barang siapa yang membaca tahlil antara lisan dan hatinya ikhlas karena Allah, sungguh dia akan mendapatkan pertolongan nanti di hari kiamat. Begitu. Macak beres sholat fardu orang sok baca tahlil, benar tuh? Ada yang baca tasbih subhanallah, subhanallah maf'ul mutlaq takdiruhu sabatu maha suci Allah.
ada yang baca tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, ada yang baca tahlil la ilaha illallah. Kalimah itu mudah diucapkan tapi akan berat dalam timbangan. Itulah orang-orang yang suka mendapatkan syafaat pertolongan nanti di hari kiamat. Mata kadi beres salat teh tong buru-buru balik, ulah ninggalkeun tali palantri pan urang mah ahli sunnah wal jamaah. Urang ngomong ka batur ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, ari kalakuan ahli bid'ah wal gagabah. Batur maca sholawat kalaka maksiat, batur zikir kalaka main ludo. Batur saum sunnah, ieu mah kalaka tuluy barang tuang. Tidak pernah melaksanakan saum sunnah. Ya bagaimana akan mendapatkan pertolongan? Ya, beres maghrib. Ibu-ibu, hari beres maghrib mengaji, maghrib matikan TV, baca sholawat nariyah, baca sholawat munjiah, sholawat ibrahimiyah, sholawat syifa, atau sholawat fatih, betul nggak? Jadi itu orang yang akan mendapatkan pertolongan. Di maghrib ka isya teh cicing di masjid, model balalun harmanya, imah boga kebon boga, naon deui sih? Cocok nggak orang kaya nggak pulang? Cocok tuh santri anu beunghar teu euy ti maghrib ka isya. Iya nya cocok nu beunghar. Taina nu balangsak, komo nu balangsak rek naon balik ke naon. Coba nu balangsak rek naon balik. Nu balangsak balik ke daweuna naon. Batur maca sholawat, wudhu. Berapa itu berapa? Ada berapa? Diulang. Berapa? Mudah-mudahan itu jadi ilmu yang bermanfaat. Diulang santri ini naukidan. 1, baca al. Yang kedua saum sunnah. Yang ketiga membaca sholawat. Yang keempat membaca la ilaha illallah. Lisan ikhlas lillah karena Allah, sungguh dia akan mendapatkan pertolongan nanti di hari kiamat. Opat